Kebanyakan orang asal memilih daging saat mau bikin bakso. Padahal kalau sampai salah, hal ini bisa bikin rugi yang sangat besar. Kamu boleh punya resep terbaik, mesin yang terbaik, tapi kalau sampai salah pilih daging, hati-hati loh, bisa-bisa jadi gagal jualan. Mau tahu kenapa? Ini penjelasannya. Kalau kita ngomong di Indonesia, mayoritas pedagang bakso membeli dagingnya dari pasar, di mana kebanyakan orang tidak tahu bagaimana harus memilihnya dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan. Padahal, kalau kita ngomong daging, ini pengaruhnya akan sangat besar sekali. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kalau kita ngomong bakso, kita tentu mau hasilnya adalah kenyal. Bonusnya pasti ada crust, juicy, dan lain-lain lah. Dimana faktor-faktor tadi, kenyal, crust, juicy, dan lain-lain, itu selalu dihasilkan dari protein. Dimana protein sumber utamanya apa? Pasti dari dagingnya. Makanya kalau sudah seperti ini, Anda harus waspada, Anda harus tahu bagaimana cara memilih daging yang baik dan benar. Ada beberapa tips yang akan saya bagikan hari ini. Yang pertama, kita perlu tahu dulu yang namanya komposisi dari dagingnya gimana dan juga lemaknya gimana. Dua hal ini, daging dan juga lemak, itu akan memberikan dua hal yang berbeda. Lemak jelas untuk rasa dan lain-lain, sementara daging itu menghasilkan protein. Dimana tadi sudah saya sampaikan, kalau protein yang menentukan hasil kenyal dan crustnya. Sementara kalau lemak, ini memberikan rasa yang lebih enak, tapi dari sisi tekstur, ini bisa bikin hasil bakso kita jelek. Makanya, hal pertama yang harus diperhatikan adalah ketika kita mau memilih daging, pastikan komposisi lemaknya itu tidak terlalu banyak. Kalau ditanya bagian apa yang terbaik, sebenarnya macam-macam sih. Yang penting adalah takaran lemaknya itu sedikit. Nah, kalau kita ngomong lemaknya sedikit, biasanya bagian paha dari sapi itu yang paling sedikit lemaknya. Terus kalau ayam, dada ayam itu bisa lebih bagus. Prinsipnya sama, hal ini bisa lebih bagus karena takaran proteinnya lebih banyak dan lemaknya itu lebih sedikit. Oke, Anda sudah tahu bagaimana memilih daging yang bagus berdasarkan tampilan, berdasarkan lemak dan juga proteinnya. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah tentang umur dari si daging tadi. Yang saya maksud umur bukan cuma umur sapinya berapa tahun disembelih, enggak. Tapi lebih ke arah berapa lama semenjak daging tadi disembelih sampai Anda beli dan Anda pakai giling di adonan. Kenapa kok seperti ini? Ini, kalau kita ngomong secara sains, semua jenis daging itu akan mengalami proses biokimia. Nah, kalau istilah biokimia mungkin mengerikan, sebenarnya enggak, ini proses yang natural pasti terjadi. Di mana yang paling simpel, sederhana, itu ada namanya proses rigor mortis. Rigor mortis ini berlaku di semua jenis daging, bahkan di manusia pun terjadi. Gampangnya gini, supaya Anda dapat penjelasan aja, saya nggak terlalu menjelaskan secara sains. Gampangnya gini, rigor mortis itu adalah sebuah proses di mana korelasinya adalah waktu. Semakin lama waktu yang dialami, akan semakin banyak protein yang mati. Nah, ciri-cirinya gampangnya gini, kalau kita ngomong manusia lah, tadi kan saya sampaikan rigor mortis bisa di manusia, semua jenis daging kan. Kalau manusia meninggal, seiring berjalannya waktu tambah lama, Anda kalau perhatikan biasanya tambah kaku. Jadi kalau kita masih hidup ini bisa santai, rileks, ini kan. Sementara kalau mati, tambah lama semakin panjang jedanya dari meninggalnya sampai dia berapa waktu nih, berapa jam atau bahkan sehari, itu akan semakin kaku. Nah, ini adalah proses rigor mortis di mana sederhananya saya bisa bilang banyak protein yang sudah tidak terlalu aktif, sebenarnya rumit sih, tapi untuk sederhananya tangkap aja konsepnya gitu. Banyak protein yang sudah tidak aktif sehingga jadi kaku. Istilahnya cross-link. Nah, semua jenis daging, mau sapi, mau ayam, dan lain-lain, itu pasti mengalami proses rigor mortis yang penting untuk Anda ketahui adalah jarak rigor mortis dari daging sapi, ayam, ikan, dan sebagainya, itu semua berbeda. Anda nggak perlu tahu berapa lama rigor mortisnya. Yang penting yang perlu Anda perhatikan adalah satu, semakin lama jeda waktunya, berarti proses rigor mortisnya ini kan berjalan. Otomatis kualitas daging Anda akan semakin jelek. Jadi gampangannya seperti ini. Anda sudah pilih jenis daging yang bagus, lemaknya sedikit, tapi umurnya lama. Nah, kalau sudah seperti ini, tentu hasilnya akan kurang bagus meskipun takaran proteinnya sudah banyak. Mungkin kalau pembahasan ini Anda langsung ingat, oh ya ada orang-orang yang bilang kalau mau hasil bakso bagus, berhasil, itu mesti pakai daging yang fresh.
Korelasinya benar, karena kalau dibandingin dengan frozen, frozen otomatis pasti sudah berhari-hari, berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan. Otomatis daging fresh tadi kualitasnya bisa lebih bagus karena masih banyak protein yang aktif. Tapi kalau diklaim supaya bakso berhasil harus selalu memakai yang fresh, nggak juga. Buktinya pabrik memakai daging frozen dan mereka masih bisa menghasilkan kualitas bakso yang bagus. Rahasianya apa? Rahasianya ada di pemakaian bahan yang berjenis fosfat, di mana ini paling sederhana yang orang banyak tahu adalah STPP. Kalau mau yang lebih bagus, ada yang namanya blend fosfat. Kalau merek, ada seperti Wendapos. Nah, bahan fosfat ini fungsinya dia mengaktifkan kembali proteinnya sehingga kualitas baksonya itu bisa lebih bagus. Makanya, cuma pakai satu bahan ini tadi yang sederhana, mau STPP, mau kalau Anda mau mengejar kualitas pakai Wendapos, itu sudah bisa bikin daging frozen yang meskipun sudah rigor mortis, umurnya sudah panjang, secara kualitas masih bisa sebagus daging fresh. Sederhana seperti itu. Jadi sekarang Anda sudah tahu ada dua faktor yang memengaruhi kenapa Anda harus hati-hati memilih daging. Sebenarnya masih ada satu lagi sih, cuma ini nanti akan terlalu rumit secara sains, jadi saya nggak jelaskan. Yang penting Anda ingat dua hal tadi. Satu, kualitas daging dari protein dan lemaknya Anda harus perhatikan. Dan yang kedua, umur dari daging tadi disimpan berapa lama itu juga mempengaruhi. Nah, yang terakhir, kalau Anda sudah menemukan daging yang bagus, jangan lupa komposisi resep seperti takaran es, jumlah tepung, ini juga harus tepat supaya hasil bakso Anda bagus.